Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal atau capital budgeting ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus terlebih dahulu memahami apa sih penganggaran modal. Perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan tersebut, seperti halnya pada aktiva lancar. Perbedaannya adalah pada jangka waktu. Cara kembalinya dana yang diinvestasikan dalam kedua golongan aktiva tersebut. Artinya, kalau aktiva lancar, pasti pengembaliannya jangka pendek ya, sedangkan aktiva tetap pasti pengembaliannya nanti dalam jangka panjang. Seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai dana di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun disebut penganggaran modal atau capital budgeting. Jadi capital budgeting ini sendiri ada banyak ya, ada banyak pengertiannya menurut beberapa ahli, ada menurut Andrew Graham, ada menurut Eugene Brigham dan lain-lain. Nah, apa sih pentingnya capital budgeting? Nah, yang pertama, jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. Karena kan investasi nggak hanya satu itu saja ya, ada banyak investasi yang lainnya. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal. Yang pertama, bila investasi yang terlalu besar akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Yang kedua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Arti penting selanjutnya yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Dan arti penting yang terakhir, kesalahan dalam melakukan penghitungan berarti berakibat panjang sehingga kerugian besar pasti terjadi. Karena apa? Karena biasanya capital budgeting ini kan karena untuk aktiva tetap dalam jangka panjang biasanya kan membutuhkan dana yang besar, dana yang sangat besar sehingga membutuhkan ketelitian dalam perencanaannya. Nah, macam-macam penganggaran modal itu eh, bisa untuk investasi penggantian, misalnya penggantian mesin lama dengan mesin yang baru, bisa investasi untuk penambahan kapasitas, misalnya awalnya kita punya gudang, satu gudang saja, kemudian kita ingin menambah kapasitas dengan gudang yang baru. Kemudian investasi penambahan jenis produk baru, ini misalnya kita ingin menambah lini produk baru. Sebelum sana kita harus bicara dulu tentang aliran kas atau cash flow. Cara penilaian unsur investasi didasarkan pada aliran kas atau cash flow dan bukan berdasarkan laba yang dilaporkan oleh neraca dan laporan rugi laba. Untuk menghasilkan keuntungan tambahan, kita harus memiliki kas untuk ditanam kembali. Padahal keuntungan yang dilaporkan oleh neraca belum tentu berbentuk kas. Setiap usul pengeluaran modal atau capital expenditure. Terdapat dua jenis cash flow, yaitu yang pertama aliran kas keluar neto atau net outflow of cash yang diperlukan untuk investasi baru. Yang kedua, aliran kas masuk neto, yaitu hasil dari investasi tersebut atau net cash proceeds. Cash flow adalah konsep penting dalam capital budgeting karena nanti dalam capital budgeting kita harus melakukan estimasi cash flow ya. Jadi cash flow ini ada dua, ada cash outflow, ada cash inflow. Kemudian kita harus bicara tentang penyusutan atau depresiasi. Depresiasi itu sendiri adalah alat akuntansi yang akan memotong harga sebenarnya dari peralatan untuk jangka waktu tertentu sepanjang umur dari hidup peralatan tersebut. Depresiasi muncul sebagai biaya-biaya dan tidak masuk dalam kas dalam neraca perusahaan. Ketika biaya memotong income sebelum pajak, depresiasi dapat meningkatkan cash flow dari perusahaan. Nah,
Metode penilaian usulan investasi ada 4. Nah, meskipun nanti ada penyempurnaan ya yang lainnya, tapi yang pokoknya ini ada 4. Yang pertama adalah payback period, kemudian ada net present value, ada profitability index, dan ada internal rate of return. Kita mulai dari yang pertama, dan yang paling gampang adalah payback period. Merupakan periode yang dibutuhkan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran kas neto atau proceed atau cash inflow, kas masuk ya. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Jadi itu pengertiannya ya, payback period. Nah, payback period ini rumusnya adalah outlay dikali 1 tahun dibagi proceed, di mana outlay itu adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau diinvestasikan, sedangkan proceed itu adalah jumlah uang yang diterima. Contohnya, PD Dikdaya melakukan investasi sebesar Rp45.000. Jumlah proceed per tahun adalah 22.500. Maka payback periodnya tadi, maka kita masukkan ini investasi awalnya atau outlay-nya 45.000 dibagi proceed-nya atau cash inflow-nya per tahunnya itu adalah 22.500. Nah, maka jika ini kita selesaikan hasilnya adalah 2 tahun. Sehingga nilai payback period adalah 2 tahun. Artinya dana yang ditanam dalam aktiva tetap tersebut sebesar 45.000 akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, apabila investor dihadapkan pada 2 pilihan investasi, maka pilih payback period yang paling kecil, artinya yang pengembalian dananya itu paling cepat ya. Contoh yang lainnya, misalnya ada PT Diam-Diam melakukan investasi sebesar 100.000 US dollar pada aktiva tetap dengan proceed atau kas masuk sebagai berikut. Nih, di tahun pertama kas masuknya 50.000 US dollar nih, maaf ya bukan rupiah nih, US dollar. Tahun kedua 40.000 US dollar, tahun ketiga 30.000 US dollar, tahun keempat 20.000 US dollar. Berapakah nilai payback periodnya? Nah, kita lihat di sini. Kita bisa buat seperti ini ya. Ini tahun ke-0, ini investasi awalnya 100.000 US dollar. Ini proceed-nya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di tahun ke-0, ini tahun ke-0, di sini proceed-nya belum ada karena kita baru investasi awal. Nah, di tahun pertama kas masuknya 50.000 US dollar. Maka outlay-nya investasi awalnya 100.000 dikurangi 50.000, maka di tahun kedua kita kurang 50.000 lagi. Ya, untuk impas. Nah, di tahun kedua proceed-nya 40.000 atau kas masuknya 40.000. Maka karena kita kurangnya 50.000 lagi, 50.000 dikurang 40.000, maka sisanya adalah 10.000 lagi. Nah, di tahun ketiga ternyata proceed-nya 30.000. Artinya karena kita butuhnya 10.000 lagi dan dapatnya 30.000, kita kelebihan dong. Nah, artinya kan 2 tahun, nih 2 tahun ditambah dari sini kita ambil 10.000 saja ya. Nah, makanya nanti rumusnya menjadi 2 tahun ditambah 10.000 dibagi total proceed-nya di tahun tersebut adalah 30.000. Ya, dikali 12 bulan. Maka ini dibagikan ini sepertiga ya. Sepertiga dikali 12 itu hasilnya adalah 4 bulan. Maka 2 tahun ditambah 4 bulan. Nah, kelemahan metode payback period ini adalah yang pertama, metode ini mengabaikan penerimaan investasi sesudah payback period. Padahal hanya mengukur kecepatan kembalinya dana. Dia tidak peduli meskipun nanti di tahun keempat atau tahun kelima ini dapat dana yang luar biasa besarnya, tapi dia melihat hanya cepatnya saja. Nggak peduli dia aliran dana di tahun setelah payback periodnya. Kemudian mengabaikan time value of money. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa time value of money ini sangat penting. Karena nilai uang saat ini dengan nilai uang nanti itu artinya sangat jauh berbeda. Sehingga karena ini tidak menggunakan time value of money, maka nilai uangnya pasti sudah berbeda. Kemudian metode yang kedua adalah net
present value. Net present value adalah selisih present value dari keseluruhan proceed dengan present value dari keseluruhan investasi. Bila present value proceed lebih besar atau sama dengan present value investasi, maka usul investasi diterima. Tapi bila present value proceed lebih kecil dari present value investasi, maka usul investasi akan ditolak. Nah, secara umum rumusnya itu seperti ini ya. Seperti ini, di mana net present value itu adalah penjumlahan dari cash inflow atau dari cash flow, cash inflow proceed-nya yang didiskontokan, ini didiskontokan di 1 per I pangkat N ini adalah diskontonya, ini serangkaian penjumlahan dikurang IO. IO itu investasi awal, investasi di tahun 0. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya PD Markahasa melakukan investasi sebesar 45.000. Proceed-nya adalah selama 3 tahun 22.500 dengan tingkat suku bunga 10%, maka net present value-nya adalah aliran dananya itu 22.500 tiap tahun selama 3 tahun. Ini sama ya, selama 3 tahun. Nah, dibagi 1 tambah I suku bunganya atau tingkat diskontonya 10% pangkat 1 di sini, ditambah ini, yang ini pangkat 2, ditambah ini pangkat 3 ya. Dikurang, nah investasi awalnya tadi yang ini, IO-nya. Di rumusnya seperti ini ya, IO ya. Nah ini kalau ini serangkaian penjumlahan nih, tergantung berapa tahun. Kalau arus kasnya itu 10 tahun ya sampai 10 kali di sini. Karena ini hanya 3 tahun ya, maka di sini sampai 3 saja. Tapi terakhirnya dia dikurangin IO. Nah, jika ini kita selesaikan persamaan ini tambahkan 10% kan 0,1 ya. Tambah 1 berarti 1,1 pangkat 1. 1,1 juga 22.500 dibagi 1,1 itu hasilnya adalah 20.454,5. Nah, kemudian ini juga 1,1 pangkat 2 dipangkatkan dulu, kemudian hasilnya membagikan ini. Nanti ketemunya adalah 18.595 dan begitu juga seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan ini jumlahnya adalah 55.953,58 dikurang IO-nya adalah 45.000, maka hasilnya adalah 10.954. Nah, karena hasilnya positif, maka usul diterima. Ya kan? Karena PD Markasa memiliki nilai NPV positif yaitu 10.954, nah, maka apabila nilai NPV PD Markasa negatif, maka proyek tersebut ditolak. Karena ini positif, artinya proyeknya bagus. Kita bisa terima proyeknya. Nah, contoh yang lainnya ini, bila PD Arijaya memiliki nilai proyek penerimaan yang jumlahnya tidak tetap atau tidak sama setiap tahunnya, maka akan tambah seperti tabel di bawah ini. Jadi ini seperti ini. Ini PD Arijaya, inisial investment-nya atau investasi awalnya adalah 120.000. 120.000, kemudian ini aliran proceed-nya, aliran cash inflow-nya, kas masuknya ini, dia awal investasi awalnya adalah 120.000. Ini aliran kas masuknya. Ini kan nggak sama nih setiap tahunnya, dia selama 6 tahun. Maka jika kita menggunakan tabel, kita bisa melihat tabel di sini. Kita bisa menyusun dulu DF. DF itu adalah discount factor. Misalnya tingkat bunganya adalah 10%. Kita letakkan di sini DF-nya 10%. Nah, gimana sih cara mencari angka-angka DF ini? Nah, sebenarnya DF itu adalah discount factor kan? Karena discount factor, maka rumusnya itu kan 1 per 1 tambah I. Ini kan pangkat T ya, atau pangkat N tadi. Nah, misalnya untuk tahun pertama, maka 1 per 1 tambah bunganya kan 10% ini. Maka tambah 0,1 pangkat 1. Nah, jika ini kita selesaikan, nih hasilnya adalah 0,909. Kalau tahun kedua, maka pangkatnya jadi T-nya jadi ganti 2 ya. Tahunnya ini ganti 2. Kemudian yang tahun ketiga, maka T-nya ganti 3. Tahun keempat, T-nya ganti 4. Tahun kelima, T-nya ganti 5, begitu terusnya. Nah, sudah dapat seperti itu, kemudian tinggal kita kalikan saja hasilnya ini. Kalikan saja. DF tahun pertama, DF-nya adalah 0,909 dikali 60.000 hasilnya adalah 54.540. Di tahun kedua adalah 0,826 dikali 50.000 hasilnya adalah 41.300. Begitupun seterusnya sampai tahun ke-6.
Lalu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 164.430. Ingat ya, ini tadi kas keluarnya, investasi awalnya 120.000, ini adalah kas masuknya 164.430. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya ternyata positif ini, 44.430, artinya lebih banyak kas masuk dibanding kas keluar. Karena hasilnya positif, maka memang proyek PD Arijaya ini layak untuk kita kerjakan. Nah, itulah contoh dari net present value. Jadi kita bisa menggunakan rumus seperti ini untuk menyelesaikannya, atau kita bisa menggunakan tabel seperti ini untuk memudahkannya. Hasilnya pasti sama. Selanjutnya adalah profitability index. Merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari proceed dengan present value dari outlays. Bila hasilnya lebih besar dari satu, maka investasi diterima. Tapi bila hasilnya kurang dari satu, maka investasi ditolak. Nah, seperti ini rumusnya. Di mana PV adalah present value, outlay itu adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk investasi, dan proceeds adalah jumlah uang yang diterima. Nah, dari contoh tersebut, contoh yang sebelumnya, yang ini, nah, ini kan dapat nih, present value dari proceed-nya adalah 164.430, sedangkan present value dari outlay-nya adalah 120.000. Maka tinggal kita bagikan ya, hasilnya adalah 1,34. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa PD Arijaya memiliki nilai profitabilitas indeks sebesar 1,37. Nilai tersebut lebih besar dari 1, sehingga investasi pada PD Arijaya dapat diterima. Oke, selanjutnya adalah internal rate of return, IRR. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceed sama dengan nilai sekarang dari outlay. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari IRR ini adalah IRR sama dengan P1. P1 adalah ini tingkat bunga ya, tingkat bunga atau nilai presentasi yang menghasilkan NPV positif. Sedangkan P2 ini adalah tingkat bunga atau nilai persentase yang menghasilkan NPV negatif. Jadi kita nanti harus mengira-kira berapa sih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif dan berapa sih tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. Nah, contohnya, Tuan Bilbo memiliki sebidang tanah yang akan dibangun sebuah usaha, yaitu pabrik susu. Adapun nilai investasi Tuan Bilbo adalah 640 juta rupiah. Proyek penerimaan untuk kedua usaha adalah sebagai berikut. Tahunnya ini, sampai 6 tahun, ini adalah proceed-nya atau cash inflow-nya. Pertanyaannya, berapakah nilai IRR pabrik susu tersebut? Nah, kita lihat di sini. Pertama kita gunakan dulu metode coba-coba. Misalnya kita perkirakan persentase bunga yang pertama ini yang kita gunakan adalah 19%. Kita coba dulu. Maka nilai CI-nya, C1-nya, C1 itu persen NPV yang satu ya, yang pertama. Kita bisa menggunakan ini, menggunakan tabel yang tadi. Nih, tahunnya ada 6, ini tadi cash flow-nya dari sini. Kita turunkan. Nih. Kemudian PPIF-nya itu atau DF tadi ya, diskon factor tapi untuk 19%. Nah, tadi kan contoh yang di sini adalah nih diskon factor untuk 10%. Nih, tadi kan 1 ditambah 0,1 ya. Kalau di sini berarti 1 ditambah 0,19 di bawahnya. Jadi berarti di sini nanti untuk mencari VVIF-nya ini di sini 1 per buka kurung 1 ditambah I pangkat T. Seperti itu. Nah, I-nya ini kan 19% ya, atau 0,19. Nanti tinggal masukkan aja. Untuk tahun pertama berarti 1 ditambah 0,19 pangkat T-nya 1. Nah, 0,19 itu 1 ditambah 1 kan 1,19 pangkat 1, dipangkatkan 1, kemudian 1 dibagi hasil di bawah, nanti ketemunya nih 0,840. Dan seterusnya seperti itu nantinya. Nah, kemudian kita kalikan.
Kita kalikan satu-satu, hasilnya kemari, masuknya ke present value. Nanti ketemu deh hasilnya, kalau kita jumlahkan ini adalah 640 juta. Nah, 640 juta ini kan adalah present value dari proceed ya. Sedangkan outlay-nya tadi, modal awalnya berapa? 640 juta. Sedangkan present value dari proceed-nya kan 640,26 juta. Maka selisihnya itu positif sebesar Rp260.000. Karena nilai P1 dan C1 setelah diketahui, maka P1-nya adalah 19% dan C1-nya adalah 260.000. Nah, ini masih positif. C-nya atau net present value-nya masih positif. Sekarang kita naikkan bunganya agar ketemu present value-nya yang negatif. Misalnya kita naikkan jadi 20%. Nah, kita buat lagi seperti ini. Bedanya hanya di sini saja. Cash flow-nya tetap sama, hanya di sini saja bedanya. Sekarang pembaginya itu berarti 20% ya. I-nya ganti 20%, nanti ketemu VVIF-nya seperti ini. Kemudian dikalikan satu-satu, jumlahkan. Jumlahnya adalah 619,91 juta. Maka net present value-nya nih selisihnya adalah min 20,09 juta dapat. Berarti kita udah dapat tadi yang positif ini NVP yang positif bunganya adalah 19%, sedangkan NVV yang negatif bunganya tadi adalah 20%. Baru kita masukkan. P1-nya, P1 tadi yang paling kecil nih. 19%. C1-nya, C1-nya tadi deh 0, ini. Karena kita buat satuannya jutaan nih, kita buat jutaan 20,09 juta, boleh juga seperti itu. Nih kita buat ini, maka yang 260.000 pun kita ganti satuannya menjadi juta. Kalau ganti menjadi satuan juta, maka ini 0,26 juta. Nih kita masukkan 0,26. Dikali P2-nya, P2-nya ini ya 20%. Dikurang P1, nih P1 19% dibagi C2-nya 0,26 dikurang C1-nya, atau balik ya, harusnya C1 dikurang C2 ya. Sama dengan 19% dikurangi, nanti kalau kita selesaikan ini, hasilnya adalah seperti ini, 19,01%. Sehingga IRR dari pabrik susu Tuan Bilbu adalah 19,01%. Jadi kalau tadi NVV bentuknya adalah nominal, kalau IRR bentuknya adalah persentase. Bagaimana sih cara kita menentukan layak atau tidaknya? Tadi kan kalau NVV layaknya itu kalau positif hasilnya ya, artinya proyeknya layak. Nah, kalau IRR ini layak diambil jika hasil IRR-nya itu lebih besar dari biaya modal. Misalnya kita untuk membiayai proyek ini, kita ngutang ke bank dengan bunga 10%, sedangkan IRR-nya 19%, maka layak, karena lebih tinggi dari biaya modalnya. Tapi kalau kita dapat IRR-nya 8%, bunganya ngambil ke bank 10%, ya nggak layak, karena lebih rendah dari biaya modalnya. Nah, selanjutnya sebenarnya masih ada lagi MIRR. Nah, MIRR itu adalah penyempurnaan dari IRR itu sendiri dan NVV itu sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di materi yang saya bagikan. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.